lagi berada di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Tepatnya berada di depan Brain and Spine Center. Nah, spesialnya hari ini Audi akan mengikuti operasi epilepsi. Nah, pastinya kalian penasaran kan bagaimana sih operasi epilepsi itu? Yuk ikut Audi. Aku saat ini udah ganti baju dengan baju operasi dan akan mengikuti proses operasi epilepsi. Nah, penasaran kan? Pastinya juga kalian penasaran kan, pengen lihat alat-alatnya yang canggih dan juga tim dokternya yang kompeten pastinya. Yuk kita masuk ke dalam. Yuk masuk ke dalam. Wow, ada baby. Oke, tapi kita masuk. Langsung masuk aja. Oh, ini ruang recovery. Ini ada endoscopic spine experts. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke OK-nya. Sebelum memulai proses operasi, pastinya kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Kebaikan dan hasil operasi yang baik pada pasien ini, yuk masing-masing kita bersama berdoa. Doanya dimulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah berikan kebaikan dan hasil yang baik untuk operasi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang operasi epilepsi, ini adalah suatu tindakan yang sangat khusus dan kita harus menentukan kasusnya itu tiap kasus demi kasus. Jadi sebenarnya bahwa operasi dalam epilepsi ini merupakan pilihan yang harus dilakukan secara selektif. Adapun operasi itu sendiri, seperti lazimnya operasi-operasi lain, itu pasti akan melalui syarat-syarat di mana pemeriksaan pra-operasi juga harus diberlakukan kepada masing-masing pasien. Dan yang lebih penting lagi adalah penentuan lokasi di mana area atau bagian otak yang akan dilakukan tindakan operasi. Karena memang kita ini adalah harus memastikan bagian atau lobus otak yang akan kita buang itu harus betul-betul memang dia pemicu munculnya kejang pada epilepsi tersebut. Seperti halnya operasi kraniotomi atau buka kepala, itu prosedurnya memang harus dengan pembiusan umum. Jadi setiap pasien akan dibius secara umum, kemudian nanti akan dipetakan baik sayatan pada kulit kepalanya, kemudian nanti sampai pada di mana akan dibuka tengkoraknya itu, dan sampai nanti akhirnya juga akan ditentukan lokasi di mana bagian otak yang boleh dilakukan pembedahan atau boleh dilakukan operasi. Kadangkala pada kasus-kasus tertentu itu kita harus melakukan pemetaan dengan menyertakan yang namanya ECOG atau pemasangan suatu elektroda pada otak untuk memastikan bahwa bagian otak yang akan kita buang itu benar-benar otak yang aman dan memang dia menjadi pemicu munculnya kejang tersebut. Nah, sekarang tim dokter itu lagi memasang alat yang namanya ECOG. Apa sih ECOG? Nah, nanti kita akan tanya lebih detail lagi ya mengenai apa itu ECOG.
12, 13, 14-nya enggak malah. 14-nya Jadi rasanya kalau 13 sama 15 14-nya ada tidak terlalu banyak. Oke. Terus 20, 19 ada enggak? 20 19 itu nomornya A2 sama T2 ya. A2 T2 ada ano ya. Jarang bro. Oke. Terus 7, 8, 9, 10. 7 8 10 itu sebenarnya apa namanya? A4 C4 jarang bro. Ya, tadi kan kita udah sempat dengar ya kalau akan melakukan program yang namanya ECOG. Nah, pada bingung kan? Apa sih ECOG? Audi aja Pakai ini bingung. aja, tapi kita Apa itu tempel ECOG coloknya ya? jadi Kalau beda kita gitu. tanya langsung aja sama dokternya, yaitu Dokter Irawati Hawari, spesialis saraf. Permisi dokter. Iya, Dok, maaf nih mengganggu, boleh tanya-tanya dikit dok? Oke, Oke, silakan. Dok, Ya. aku mau tanya nih dok ya. Tadi itu kan kalau tidak salah program operasi epilepsinya ini tuh ada yang namanya ECOG, betul ya dok ya? Iya. Salah sebut tidak tuh ECOG? Betul. Tidak. Kalau boleh tahu ECOG itu singkatannya apa tuh dokter ECOG? Ya, jadi ECOG itu adalah elektrokortikografi. Jadi kalau biasanya kita EEG, elektroensefalografi itu Iya. nempel elektrodanya di kulit kepala. Iya. Kalau ECOG ini langsung di atas permukaan otak. Langsung di atas permukaan Iya. otak. Dan ini dipakai selama saat operasi. Selama saat operasi ya Iya. dipakainya. Jadi kalau yang EEG biasa kan saat di ruangan ya. Ruangan, iya. Ya, tapi kalau Ini ini saat- kita saat operasi keperluannya adalah untuk melihat batas-batasan area yang akan direseksi atau diangkat. Oh, jadi itu manfaat dari ECOG ya? Iya, jadi untuk melihat batasan mana area yang masih aktif. Area yang masih aktif. Aktif gelombang epileptiknya. Aktif gelombang epileptik. Dan kalau boleh tahu dok ya, itu digunakan oleh semua pasien bedah epilepsi atau pasien tertentu aja dok? Oh iya, tidak semuanya sih. Tidak semuanya. Iya. Nah, lalu bagaimana tuh dok kalau tidak semuanya? Ya, jadi kita biasanya kalau area-area yang sepertinya contohnya di area frontal ya. Frontal yang kebanyakan ya dok ya? Ya, kalau tidak jadi salah itu ya? kan dekat dengan kena takut area motoriknya. Oh. Jadi kita harus ada batasan yang jelas, jangan sampai area yang diambil itu mengenai area yang untuk dia bergerak misalnya seperti Oh, itu. motorik tersebut ya, dokter, ya. Jadi area yang diambil benar-benar harus area yang aman. Area yang aman ya. Ya. Dan itu pokoknya dilakukan saat proses bedah itu ya dok ya? Dan langsung Jadi dilepas sebelumnya ya. Iya, sebelum Jadi proses sebelum diangkat, jadi Sebelum setelah diangkat. tengkorakan terbuka ya, kemudian di permukaan otak sudah tampak, bedah. Ya. kemudian ditaruh elektrodenya. Taruh elektrodanya. Kemudian kita lihat tuh aktivitas gelombang listriknya nih. Jadi yang ada di Karena dengan otak ECOG itu 100 kali lebih sensitif dibanding waktu di kulit kepala. Kulit kepala. Oh, jadi itu ini ya dok kelihatan. ya hasil dari yang ECOG tersebut ya dok Iya, ya? iya. Oke. Jadi setelah kelihatan seperti itu, dokter bedah sarafnya akan memberi batasan. Batasan area mana setelah beberapa kali kita petakan ya, akhirnya memberi batasan area mana yang memang perlu diangkat. Yang perlu diangkat ya dok. Setelah diangkat, kita lakukan lagi ECOG, tempel lagi. Tempel lagi. Kita lihat apakah sudah bersih semua area epileptogeniknya diangkat. Oh gitu, itu luar biasa sekali ya karena 100 kali lebih terlihat ya dok ya dengan ECOG Lebih ini ya, sensitif, dok. Lebih ya. sensitif ya. Oh oke. Wah ini informasi yang sangat bermanfaat ya dan pastinya ini juga semoga bermanfaat juga ya untuk teman-teman yang lainnya ya. Dokter Ira terima kasih banyak ya dokter Ya, ya untuk sama-sama, informasinya ya. Adi. Kalau Ya. gitu dokter Ira silakan lanjut operasinya dokter. Ya, Ali. Ya, tadi sudah
sudah lihat sendiri ya gimana sih proses operasi epilepsinya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan ternyata itu semua tuh tidak seseram yang kita bayangkan ya. Kayaknya kalau sudah dengar operasi epilepsi yang berhubungan dengan kepala, dengan otak, itu pasti dalam pikiran kita itu seram ya. Tapi ternyata tidak seseram itu. Apalagi juga di Rumah Sakit Bunda ini dipenuhi oleh alat-alat yang canggih. Dan juga pastinya tim dokter tadi tuh yang sangat kompeten ya. Luar biasa sekali. Pokoknya untuk kalian jangan pernah takut untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang bedah epilepsi khususnya di Rumah Sakit Bunda. Aku Audi pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Yuk kita ganti baju dulu.